Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai fungsi tau dan fungsi sigma. Sebelum itu, izinkanlah kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, anggota dari kelompok kami itu yang pertama ada saya sendiri, Nimadi Dujun Kayu dengan NIM 2213011092. Yang kedua ada Igede Danur Prabawa Semara dengan NIM 2213011074. Dan yang terakhir ada Niputu Ayu Gita Purwantini dengan NIM 2213011089. Baik, adapun materi pembahasan dalam materi kami kali ini yaitu yang pertama ada fungsi tahu dan yang kedua ada fungsi sigma. Baik, untuk materi mengenai fungsi tahu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini kita memiliki definisi 1.1. Misalkan N suatu bilangan bulat positif, maka tahu N menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari N. Nah, di sini sebagai contoh kita memiliki bilangan 5. Nah, pembagi-pembagi bulat positif dari 5 itu adalah 1 dan 5. Maka tahu dari 5 itu adalah 2 atau tahu dari 5 sama dengan 2 karena 5 memiliki pembagi-pembagi bulat positif ada sebanyak 2. Nah, berikutnya ada contoh kita memiliki bilangan 18. Nah, pembagi-pembagi bulat positif dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka tahu dari 18 itu sama dengan 6. Nah, berdasarkan hal tersebut, tahu N dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tahu N sama dengan sigma D per N 1 untuk N lebih dari 1. Nah, sebagai contoh, semua pembagi bulat dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka tahu dari 32 itu sama dengan sigma D per 32, 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya pada bilangan prima P berlaku sigma D per P 1 sama dengan 2. Karena bilangan prima hanya memiliki dua faktor, yakni 1 dan P saja, sehingga tahu dari P itu sama dengan 2. Nah, pembagi-pembagi bulat positif dari P kuadrat itu adalah 1, P, dan P kuadrat, sehingga tahu dari P kuadrat itu sama dengan 3. Begitu Begitu pula berikutnya, pembagi bilangan positif dari P pangkat 3 itu ada 1, P, P pangkat 2, dan P pangkat 3, sehingga tahu dari P pangkat 3 itu sama dengan 4. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tahu dari P berpangkat K itu sama dengan K ditambah 1. Dengan P, dengan syarat P adalah bilangan prima dan K adalah bilangan bulat positif. Sebagai contoh, kita mempunyai bilangan 64. Nah, 64 ini kita bisa ubah menjadi bentuk bilangan prima berpangkat, yaitu 2 pangkat 6, maka kita dapat tuliskan tahu dari 64 itu sama dengan tahu 2 berpangkat 6. Nah, seperti hal yang telah kita dapatkan sebelumnya, bahwa tahu dari bilangan prima berpangkat K itu sama dengan K ditambah 1. Sehingga di sini kita mempunyai tahu dari 2 berpangkat 6 itu sama dengan 6 ditambah 1. Sehingga hasil dari tahu dari 2 berpangkat 6 itu sama dengan 7. Nah, untuk berikutnya, sekarang apabila ada P1 dan P2. Nah, keduanya adalah bilangan prima dan N sama dengan P1 dikalikan P2. Nah, maka pembagi bulat positif dari N itu adalah 1, P1, P2, dan P1 dikalikan P2. Itu sama dengan N, sehingga tahu dari N itu sama dengan 4. Nah, baik, kemudian apabila N sama dengan P berpangkat K dikali Q berpangkat T, dengan P dan Q merupakan bilangan-bilangan prima yang berlainan, dan K dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka tahu N itu sama dengan K ditambah 1 dan T ditambah 1. Nah, untuk pembuktiannya itu, kita dapat jabarkan faktor-faktor dari P berpangkat K dikali Q berpangkat T, yaitu ada 1, P, P kuadrat, dan seterusnya sampai PK, ada Q, P dikali Q, P kuadrat dikali Q, dan seterusnya sampai P berpangkat K dikali Q, kemudian ada Q kuadrat, P dikali Q kuadrat, P kuadrat dikali Q kuadrat, dan seterusnya sampai PK dikali Q kuadrat, dan seterusnya sampai P berpangkat K dikali Q berpangkat T itu sama dengan N. Nah, terlihat dari daftar tersebut dapat dibuktikan bahwa T tahu N itu sama dengan K ditambah 1 dikalikan T ditambah 1. Nah, sebagai contoh, kita di sini memiliki tahu dari 144. Nah, kita dapat jabarkan tahu dari 144 itu menjadi tahu 2 berpangkat 4 dikalikan 3 berpangkat 2. Nah, menggunakan rumus yang telah kita temukan sebelumnya itu, maka kita dapat temukan bahwa 2 berpangkat 4
berpangkatnya itu kita tambahkan 1 menjadi 5, kemudian 3 berpangkat 2, 2 tersebut kita tambahkan 1 menjadi 3, sehingga 5 dikalikan 3 itu sama dengan 15, sehingga tahu dari 144 itu adalah 15. Nah, berikutnya ada teorema 1.1. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif n adalah P1 berpangkat A1, P2 berpangkat A2, P3 berpangkat A3, dan seterusnya sampai PK berpangkat AK, maka tahu n itu sama dengan A1 ditambah 1, A2 ditambah 1, dikalikan A3 ditambah 1, dan seterusnya sampai dikalikan AK ditambah 1. Nah, untuk pembuktiannya, apabila D suatu pembagi bulat positif dari n, maka D sama dengan P1 berpangkat T1, P2 berpangkat T2, P3 berpangkat T3, dan seterusnya sampai PK berpangkat TK. Nah, dengan 0 kurang dari atau sama dengan TI kurang dari atau sama dengan AI, maka banyaknya pembagi bulat positif dari N merupakan hasil kali banyaknya pilihan TI dari AI tambah 1 pilihan. Sehingga diperoleh tahu N itu sama dengan A1 ditambah 1, dikalikan A2 ditambah 1, dikalikan A3 ditambah 1, dan seterusnya sampai dikalikan AK ditambah 1. Nah, rumus tahu N tersebut sering dinyatakan dengan notasi Pi. Contoh penggunaan notasi Pi itu ada Pi I sama dengan 1 sampai 5, DI sama dengan D1 dikalikan D2, dikalikan D3, dikalikan D4, dikalikan D5. Nah, berdasarkan contoh penggunaan notasi Pi tersebut, maka apabila N sama dengan P1 berpangkat A1, P2 berpangkat A2, P3 berpangkat A3, dan seterusnya sampai PK berpangkat AK, itu sama dengan P1 sama dengan PI sama dengan 1 sampai K dari PI berpangkat AI. Maka tahu N itu sama dengan PI sama dengan 1 sampai K dari dikalikan AI ditambah 1. Nah, berikutnya ada teorema 1.2. Apabila N suatu bilangan bulat positif, maka hasil kali semua pembagi bulat N adalah Kn sama dengan N berpangkat 1/2 atau N. Untuk pembuktiannya, misalkan D adalah suatu pembagi bulat positif dari N, maka ada D aksen, yaitu pembagi bulat positif dari N pula, sedemikian sehingga D dikalikan D aksen sama dengan N. Nah, hal ini mungkin saja terjadi bahwa D sama dengan D aksen, yaitu jika N semua kuadrat sempurna. Nah, karena banyaknya pembagi bulat positif dari N adalah tahu N, dengan mengalihkan setiap pembagi dari N, misalnya D, dengan pembagi pasangannya, misalkan D aksen, sedemikian sehingga D dikalikan D aksen sama dengan N. Maka akan diperoleh bahwa hasil semua pembagi bulat positif dari N adalah Kn sama dengan N berpangkat 1/2 tahu N. Nah, notasi lain dari Kn sama dengan N berpangkat 1/2 dikalikan tahu N, itu adalah Pi D per N D. Oke, baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Rosmara dengan NIM 1213017074 dari kelas 2 Cemnik Matematika. Jadi saya akan melanjutkan tentang topik pembahasannya yaitu fungsi sigma. Adapun sebelumnya kita telah pelajari bahwa notasi dari fungsi tau n digunakan untuk melambangkan banyaknya pembagi bilang positif dari n. Nah, pada materi fungsi sigma ini, notasi sigma n digunakan untuk melambangkan jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari n. Menurut definisi, misalkan n suatu bilangan bulat positif, maka sigma n menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari n. Maka dengan menggunakan notasi sigma seperti pada gambar, tuliskan bahwa sigma n sama dengan sigma d, di mana d tersebut membagi n. Yaitu kita lihat contoh penyelesaian soalnya, yaitu pertama, pembagi bilangan bulat positif dari 12 adalah, kita tahu bahwa pembagi bilangan positif 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka kita dapatkan bahwa sigma 12 itu sama dengan 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 12. Jadi hasilnya yaitu 28. Nah, kita melanjutkan dari definisi sebelumnya. Jika kita menemukan suatu P bilangan prima, maka untuk sigma P sama dengan P plus 1. Begitu juga seterusnya, sigma P kuadrat itu sama dengan 1 tambah P ditambah P kuadrat. Begitu juga sigma P pangkat 3 itu sama dengan 1 ditambah P tambah P kuadrat tambah P pangkat 3. Dan untuk sigma P kuadrat P pangkat T, maksud saya, itu sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah sampai seterusnya sampai ditambah dengan PT. Kita melihat pada rumus jumlah deret trigonometri, kita dapatkan bahwa 1 ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3 ditambah seterusnya hingga P pangkat T
itu kita bisa sama dengan, itu kita dapatkan sama dengan P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. Oleh karena itu, jika P suatu bilangan prima dan T suatu bilangan bulat positif, maka berlaku sigma PT. Itu sama dengan P T plus 1, P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. Kita ambil contoh, yaitu jika diketahui semua pembagi bilangan bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32, maka untuk sigma 32 itu sama dengan sigma 2 pangkat 5. Kita dapatkan yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 sampai ditambah 2 pangkat 5 per 2 min 1. Maka sesuai dengan rumus sigma PT, P pangkat T sama dengan PT plus 1 min 1 per P min 1, kita dapatkan bahwa untuk sigma 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1. Maka kita dapat hasilnya yaitu sigma 32 sama dengan 63. Nah, kita lanjutkan dari definisi sebelumnya. Misalkan diketahui P dan Q adalah dua bilangan bulat prima yang berbeda, dan M sama dengan P dikali Q, atau PQ, maka semua pembagi bilang bulat positif dari M adalah 1, P, Q, dan PQ sama dengan N. Sehingga sigma N sama dengan sigma PQ sama dengan 1 plus P plus ditambah, maksudnya 1 tambah P tambah Q tambah PQ, itu sama dengan 1 ditambah P dikali 1 tambah Q. Jika M sama dengan P kuadrat Q pangkat 3 dengan P dan Q bilangan prima yang berlainan, maka itu jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari M dapat disusun sebagai berikut. Sigma M itu sama dengan 1 ditambah Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 ditambah dalam huruf P ditambah PQ ditambah PQ kuadrat ditambah PQ pangkat 3 dalam huruf ditambah P kuadrat ditambah P kuadrat Q ditambah P kuadrat Q kuadrat ditambah P kuadrat Q pangkat 3 sama dengan 1 ditambah P ditambah P pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya itu sama dengan P pangkat 3 min 1 per P min 1 dikali Q pangkat 4 min 1 per Q min 1. Kita dapat menyimpulkan bahwa apabila M sama dengan P pangkat K ditambah Q pangkat T dengan P dan Q keduanya bilangan prima yang berbeda dan K di bilangan bulat-bulat positif, maka untuk sigma N itu sama dengan sigma PK, P pangkat K maksud saya dikali Q pangkat T, itu sama dengan P pangkat K plus 1 min 1 per P min 1 dikali Q pangkat T plus 1 min 1 per Q min 1, itu juga sama dengan Q sigma P pangkat K dikali dengan sigma Q pangkat T. Kita berkaca pada contoh, yaitu bila kita untuk sigma 15 itu kita bisa sama dengan sigma 3 dikali 5. Itu kita bisa pecah menurut dengan definisi sebelumnya, bahwa sigma 3 kali 5 itu sama dengan sigma 3 dikali dengan sigma 5, di mana kita dapatkan hasilnya yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24. Tadi sigma 15 itu sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita mengarah ke teorema. Di sini ada teorema 2-1. Bunyinya itu apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif itu sama dengan Pi pangkat AI, di mana I dari 1 sampai K, maka sigma M itu sama dengan Pi pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1, di mana I dari 1 sampai dengan K. Buktinya, perhatikan suku-suku dari perkalian PI pangkat AI tersebut. Kita dapatkan bahwa suku-suku perkaliannya itu sama dengan 1 ditambah P1 ditambah P pangkat 1 kuadrat ditambah P pangkat 1 P1 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan P1 tambah P1 pangkat A1 dikali dengan 1 ditambah P2 ditambah P2 pangkat 2 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai ditambah dengan P2 pangkat A2 seterusnya hingga dikali 1 ditambah PK ditambah PK pangkat 2 ditambah PK pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah PK pangkat AK. Dan perhatikan pada perkalian suku tersebut, setiap suku dari hasil perkalian tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, dan masing-masing pangkat pembagi dari N, sehingga dapatkan untuk sigma N itu sama dengan Pi
1 ditambah PI ditambah PI kuadrat ditambah PI pangkat 3 ditambah seterusnya sampai ditambah dengan PI pangkat I, di mana I dari 1 sampai K. Mengingat rumus jumlah deret geometri sebelumnya, maka 1 ditambah PI pangkat 2 atau PI kuadrat ditambah PI pangkat 3 ditambah seterusnya hingga ditambah PI pangkat AI itu sama dengan PI ditambah PI, maksudnya PI pangkat AI plus 1 min 1 per PI min 1 kurang 1, dengan A sama dengan A nya sama dengan 1 dan rasionya sama dengan PI. Jadi kita dapatkan bahwa sigma n nya tersebut juga sama dengan PI pangkat AI plus 1 dikurangi 1 per PI dikurangi 1 dengan I dari 1 sampai dengan K, sehingga teorema 2.1 tersebut terbukti. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Diputri Gita Purwantini dengan NIM 22130111089 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai definisi 2.2 yang menyatakan bahwa suatu fungsi aritmetik D disebut fungsi ganda jika fm dikali n sama dengan fm dikali fn untuk m, n sama dengan 1. Apabila fm dikali n sama dengan fm dikali fn untuk setiap bilangan asli m dan n, maka f disebut fungsi ganda sempurna. Contoh 2.7. Yang pertama, fungsi fn sama dengan 1 untuk setiap bilangan asli n adalah suatu fungsi ganda sempurna. Sebab jika m dan n bilangan-bilangan asli, maka fm sama dengan 1, fn sama dengan 1, dan fm dikali n sama dengan 1, sehingga fm dikali n sama dengan fm dikali fn. Yang kedua, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 untuk setiap bilangan asli x adalah suatu fungsi ganda sempurna. Sebab jika m dan n bilangan-bilangan asli, maka fm sama dengan m pangkat 3, fn sama dengan n pangkat 3, dan fm dikali n sama dengan m dikali n pangkat 3 sama dengan m pangkat 3 dikali n pangkat 3 sama dengan fm dikali fn. Selanjutnya ada teorema 2.2 yang menyatakan bahwa fungsi tau dan sigma masing-masing adalah fungsi ganda. Untuk pembuktiannya, kita misalkan m dan n adalah bilangan-bilangan bulat positif, di mana m, n sama dengan 1. Bentuk-bentuk kanonik dari m dan n berturut-turut adalah m sama dengan P1 pangkat A1 dikalikan dengan P2 pangkat A2, seterusnya hingga dikalikan dengan PT pangkat AT, dan n sama dengan Q1 pangkat B1 dikalikan dengan Q2 pangkat B2, seterusnya hingga QT pangkat BT. Karena m, n sama dengan 1, maka bilangan-bilangan prima PI dan QI berbeda. Jadi bentuk kanonik dari m dikali n adalah m dikali n sama dengan P1 pangkat A1 dikalikan dengan P2 pangkat A2, seterusnya hingga dikalikan dengan PT pangkat AT, dikali Q1 pangkat B1 dikalikan dengan Q2 pangkat B2, seterusnya hingga dikalikan dengan QT pangkat BT. Selanjutnya, menggunakan teorema 2.1, maka diperoleh bahwa tau m dikali n sama dengan dalam kurung A1 ditambah 1 dikalikan dengan dalam kurung A2 ditambah 1, seterusnya hingga dikalikan dengan dalam kurung AR ditambah 1, dikali dengan dalam kurung B1 ditambah 1 dikalikan dalam kurung B2 ditambah 1, seterusnya hingga dikalikan dalam kurung BT ditambah 1, sama dengan tau m dikalikan dengan tau n. Selanjutnya, menggunakan teorema 2.1, maka diperoleh bahwa sigma m dikali n sama dengan P1 pangkat A1 dikurang 1 per P1 dikurang 1, seterusnya hingga PR pangkat AR dikurang 1 per PR dikurang 1, dikalikan dengan Q1 pangkat B1 dikurang 1 per Q1 dikurang 1, seterusnya hingga QT pangkat BT dikurang 1 per QT dikurang 1. Teorema ini merupakan perluasan penggunaan fungsi aritmetik merupakan fungsi ganda. Selanjutnya, ada teorema 2.3 yang menyatakan bahwa jika f suatu fungsi ganda dan f didefinisikan oleh fn sama dengan sigma fd di mana d habis membagi 2, maka f merupakan fungsi ganda. Untuk pembuktiannya, kita misalkan m dan n adalah bilangan-bilangan bulat positif yang saling prima, maka diperoleh fm dikali n sama dengan sigma fd di mana d habis membagi m dikali n, sama dengan sigma fd1 dikali d2 yang dimana d1 habis membagi m dan d2 habis membagi n. Hal ini disebabkan setiap pembagi d dari m dikali n dapat ditulis sebagai hasil kali dari suatu pembagi d1 dari m dan suatu pembagi d2 dari n dengan d1, d2 sama dengan 1 karena f suatu fungsi ganda fd1, d2 sama dengan fd1 dikali fd2, sehingga fm dikali n sama dengan sigma fd1 dikalikan fd2 yang dimana d1 habis membagi m dan d2 habis membagi n, sama dengan sigma fd1 dimana D1 habis membagi M dikalikan dengan sigma FD2 di mana D2 habis membagi N, sama dengan FM dikali Fn. Nah, untuk memperjelas bukti teorema 2.3, kita ambil M sama dengan 4 dan N sama dengan 3, sehingga diperoleh F4 dikali 3 sama dengan sigma FD
yang dimana D habis membagi 12, sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F6 ditambah F12 sama dengan F1 dikali 1 ditambah F2 dikali 1 ditambah F3 dikali 1 ditambah F4 dikali 1 ditambah F2 dikali 3 ditambah F4 dikali 3 sama dengan F1 dikali F1 ditambah F2 dikali F1 ditambah F3 dikali F1 ditambah F4 dikali F1 ditambah F2 dikali F3 ditambah F4 dikali F3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F4 dikalikan dengan F1 ditambah F3, maka diperoleh sigma FD1 di mana D1 habis membagi 4 dikalikan dengan sigma FD2 di mana D2 habis membagi 3 sama dengan F4 dikali F3. Karena tau dan sigma adalah fungsi-fungsi ganda, maka teorema 2.2 dapat dibuktikan dengan menerapkan teorema 2.3 ini. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup penyampaian materi kali ini dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.